Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Andrianti Permatasari dengan NIM 10620081. Saya berasal dari Prodi S1 Kedokteran Gigi angkatan 2020 Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi gigi 11, 12 dan 13, di mana gigi 11 merupakan gigi insisif 1 kanan rahang atas. Untuk gigi 12 merupakan gigi insisif 2 kanan rahang atas, dan untuk gigi 13 merupakan gigi canines rahang atas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 11, yaitu gigi insisif 1 kanan rahang atas. Ini adalah gigi 11 yang sudah saya gambar dan terdapat 5 view yang terdiri atas labial, palatal, mesial, distal, dan insisal. Bisa dilihat pada gigi 11 mahkota dan juga akarnya tegak lurus, dan gigi 11 mempunyai satu akar yang mana akarnya mengarah ke distal. Lalu mahkotanya lebih besar daripada akarnya. Dapat kita lihat dari aspek labial, mahkotanya lebih besar, lebih lebar ke arah servikal. Sisi bagian mesio atau mesio-insisal berbentuk 90 derajat. Sudut mesial insisal adalah sudut lurus. Kontak distal lebih dekat ke linear insisal. Ujung akar lebih jarang bengkok ke distal, dan tepi insisal lebih dekat ke horizontal. Kemudian dari sisi distal atau disto insisal lebih cenderung membulat. Lalu dari aspek palatal, gigi 11 memiliki dua marginal ridge. Yang pertama yaitu mesial marginal ridge dan distal marginal ridge. Pada view palatal terdapat fossa, yaitu fossa palatinal, dan juga terdapat cingulum yang berbentuk huruf M. Kemudian dari view mesial terlihat cingulum, lalu terdapat view mesial marginal ridge. Lalu pada view distal, bedanya hanya ada distal marginal ridge dan juga terdapat cingulum. Lalu pada aspek insisal. Pada aspek ini kita dapat melihat insisal edge atau tepi insisal, yang mana insisal edge adalah garis putus-putus. Lalu ada fossa palatal dan juga cingulum, yang mana cingulum di sini berbentuk seperti huruf M yang terbalik, dan juga inciso groove. Outline mahkota secara kasar berbentuk segitiga, dan tepi insisal melengkung ke mesio distal. Lalu untuk yang kedua, terdapat gigi 12, yaitu gigi insisif 2 kanan rahang atas. Bisa dilihat dari gambar bahwa bentuk gigi 12 berbentuk seperti paku bulat, dan gigi 12 ini lebih kecil dari gigi 11 dan tepi insisalnya agak miring. Lalu mahkotanya lebih membulat, dan akar gigi 12 lebih ramping. Lalu dilihat dari view labialnya bahwa bentuk gigi 12 mahkotanya seperti persegi panjang, tetapi di sisi mesio insisalnya lancip, dan di sisi disto insisalnya membulat, dan ujung akarnya juga menghadap ke distal. Aspek labial gigi 12 ini memiliki mahkota yang lebih kecil, lebih sempit ke servikal, dan sudut mesial insisalnya lebih bulat, dan ujung akarnya sering bengkok ke distal.
Kemudian lanjut pada view palatal, terdapat lingual pit dan juga terdapat singulum. Akan tetapi sama halnya dengan gigi 11, singulumnya tidak terlihat jelas. Terdapat juga fossa palatinal yang bisa dilihat bentuknya lebih dalam daripada fossa palatinalnya gigi 11. Kemudian incisal ridge di gigi 12 lebih dalam dan mesial distal marginal ridge-nya lebih terlihat jelas daripada gigi 11. Lalu untuk aspek mesialnya berbentuk seperti segitiga. Lalu cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Aspek distal hampir mirip sama dengan mesial, tetapi cervical line-nya tidak terlalu mengarah ke insisalnya. Lalu untuk aspek insisalnya, permukaan labialnya lebih besar daripada aspek palatalnya. Aspek insisal gigi 12 ini memiliki outline mahkota lebih bulat atau oval dan singulum di tengah dan tepi insisal lebih lurus di mesiodistal. Dan untuk yang terakhir di sini terdapat gigi 13 yaitu gigi canines kanan rahang atas. Gigi 13 ini merupakan gigi canines kanan rahang atas dan dapat dilihat pada gambar bahwa gigi canines ini mempunyai kaps tunggal dan juga akar tunggal yang panjang. Lalu pada aspek labialnya, pada view ini terlihat bahwa akarnya meruncing dan biasanya mengarah ke distal. Pada aspek labial gigi 13 ini mahkotanya lebih besar dan sudut tonjol lebih tajam, lebih runcing. Lingkar labial lebih tegas dan ujung akar juga lebih runcing. Lalu pada view palatal bisa dilihat singulum dan fossanya terlihat jelas. Pada gigi 13 ini terdapat dua fossa, yaitu fossa mesiopalatinal dan fossa distopalatinal. Kemudian di aspek mesial ini kupsnya cenderung agak cembung daripada gigi 11 dan gigi 12. Kemudian puncak kapsnya ke arah labial lalu cervical lainnya melengkung ke arah insisal. Lalu pada aspek distal di sini sama seperti aspek mesial, tetapi cervical lainnya tidak terlalu dalam seperti aspek mesial. Kemudian pada aspek insisal ridge-nya berbentuk seperti huruf V. Pada aspek insisal gigi 13 ini singulum ada di tengah. Outline mahkota lebih simetris dan tepi insisalnya lebih horizontal di mesiodistal. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.